saudara, kita berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tamunan. Senang berjumpa dengan saudara. Mari kita siapkan hati untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu, memohon kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus untuk memenuhi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Terangilah setiap kami Tuhan. Bahkan biarlah Engkau memberkati setiap pendengar dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu yang penuh dengan belas kasihan itu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul renungan satelit kita hamba-hamba Kristus, dan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9 bunyinya demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga kita sudah belajar terdiri dari suami, istri, dan ditambah dengan anak-anak. Namun dalam sebuah rumah, di dalam keluarga hidup bersama, terdapat juga atau ada juga di antaranya para hamba-hamba yang melayani di dalam rumah. Sehingga dalam pengajaran firman Tuhan pada hari ini kepada jemaat di Efesus, kita membaca Rasul Paulus pun mengajarkan bagaimana seharusnya hubungan yang benar antara seorang hamba dengan tuannya. Bagaimana sikap seorang hamba kepada tuannya di dalam Tuhan, dalam keluarga Allah. Sebagai orang percaya, hamba-hamba tetap diajarkan ketaatan penuh kepada tuannya. Nah, perhatikan di sini kata taatilah di sini di dalam bahasa Yunani digunakan kata hipako, yang terdiri dari sebenarnya dari awalnya itu merupakan dua kata, itu ada preposisi hipo dan juga kata kerja aquo. Hipo itu artinya di bawah atau dalam bahasa Inggris under ya. Sedangkan aquo artinya mendengar. Sehingga ketika diterjemahkan di sini artinya menaati, atau dengan kalimat perintah menjadi taatilah. Yang secara harafiah pengertiannya ini berarti mendengar di bawah atau mendengar dengan kerendahan. Nah, sehingga diterjemahkan menaati atau taatilah. Nah, di dalam budaya pada masa itu, seorang hamba digunakan di sini kata doulos, ya, istilah doulos digunakan. Doulos ini berarti dia adalah seorang budak yang seharusnya dan sangat terikat penuh kepada tuannya. Mereka adalah budak-budak yang bisa dibeli di pasar budak. Jadi mereka tidak punya hak karena sudah dibeli oleh tuannya. Mereka wajib patuh dan tunduk kepada tuannya dengan sepenuhnya, menyerahkan seluruh hak-haknya kepada tuannya. Nah, sekalipun mereka sudah ada di dalam Tuhan, tidak berarti mereka lepas dari tuannya begitu saja. Mereka tetap diajarkan untuk tetap menaati tuannya itu dengan takut dan gentar, seperti takut atau melakukan pekerjaannya kepada Tuhan. Dan mereka harus juga menyenangkan tuannya, bukan hanya di hadapan mereka, tetapi di belakang mereka juga. Mereka melayani tuannya dengan sungguh-sungguh sebagai melayani Tuhan, bukan saja kepada manusia, dikatakan Rasul Paulus. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan membalas
segala kebaikan yang telah mereka perbuat di dalam apa yang mereka kerjakan sebagai seorang hamba, sebagai seorang doulos. Dari sini kita belajar bahwa ada satu paradigma baru diberikan kepada para hamba oleh Rasul Paulus, yaitu menjadi hamba-hamba Kristus. Ya. Namun demikian, para tuan itu juga diingatkan agar memperlakukan hamba-hambanya dengan baik, yaitu dengan menjauhkan dari ancaman, tidak menekan, tidak menyiksa, dan sebab Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama, yang ada di sorga, yang tidak memandang muka apakah dia seorang tuan ataukah dia seorang hamba. Bagi kita sekarang, baiklah kita menjadi seorang hamba Kristus. Jadilah kita hamba-hamba Kristus. Lakukanlah tugas pelayanan kita kepada Tuhan dengan kesungguhan. Dengarkanlah Tuhan dengan takut dan gentar, sebab Tuhan memberikan balasan yang setimpal dengan pelayanan yang kita berikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.